Terimalah Tuhan pujian hamba-Mu, Kau kan ku puji selama hidupku, dan iring langkahku menuju tahta-Mu yang kudus. Seruan hamba tetap di jalan-Mu, dengan kasih Tuhan yang kudus mulia tetaplah sertaku, dan keputusanku kan ku ikut Tuhan penebus, dan ku puji nama yang kudus Banyak yang kami lakukan di lingkungan gereja sebagai bentuk kepedulian kami kepada sesama, seperti donor darah, kunjungan-kunjungan kepada jemaat yang sakit dan yang sedang lemah iman. Kami juga memberikan penghiburan kepada keluarga yang berduka. Inilah ajaran yang Kristus terapkan kepada kami, yang kami juga boleh terapkan kepada sesama. Jemaat Kristus, jika tadi kita sudah berbicara mengenai Tuhan kita Yesus yang memberikan darahnya untuk keselamatan seluruh umat manusia, dan dengan itu juga Dia menetralisir murka dari Tuhan Allah, maka sekarang kita harus mengatakan sesungguhnya kita pun mampu melakukan hal yang sama, mengikut apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap pengikut Tuhan Yesus pun harus mau memberikan darahnya untuk membantu orang lain, untuk memberikan keselamatan kepada orang lain, terutama bagi orang-orang yang membutuhkan. Saya tahu belakangan hari ini sangat banyak penyakit yang membutuhkan darah. Katakan saja penderita anemia berat, atau juga orang-orang yang mengidap penyakit kelainan darah yang barangkali terjadi sejak dia lahir, atau barangkali orang-orang yang menjalani operasi di rumah sakit, atau orang-orang yang mengidap penyakit liver juga, yang oleh karena penyakit-penyakit tertentu misalnya, mereka atau tubuhnya tidak dapat memproduksi darah atau komponen-komponen darah. Sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi sudah begitu maju, tapi saya belum pernah mendengar bahwa darah dapat diproduksi di sebuah pabrik. Darah itu hanya dapat diproduksi oleh tubuh manusia. Dan oleh karena itu, yang dapat memberikan darah, yang dapat menjadi donor darah adalah kita juga, pengikut daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, apabila kita menyadari hal tersebut, mengapa kita pun tidak mau bertindak seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Jika Dia memberikan darahnya untuk keselamatan kita, maka sesungguhnya kita pun dapat memberikan pertolongan, bahkan memberikan keselamatan kepada orang-orang yang membutuhkan darah di sekeliling kita. Jangan sampai terjadi bahwa ada orang yang harus mengalami hal yang fatal dalam hidupnya hanya karena darah tidak tersedia di PMI. Dan itu hanya dapat kita atasi jika kita orang-orang Kristen ini, pengikut-pengikut Tuhan Yesus ini, meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau melakukan hal yang sama. Jangan sampai ada orang yang mengalami kematian hanya karena darah tidak tersedia untuk menolong mereka. Saya sangat bergembira apabila di antara kita ini ada orang yang mau menyumbangkan darahnya dan tidak menjadikan alasan ketakutan oleh karena jarum suntik, lalu mereka tidak mau menjadi donor darah. Sulit sekali membayangkan apabila Tuhan kita Yesus Kristus pun adalah manusia yang takut dengan alat
atau seperti paku yang hendak dipakukan di tubuhnya, di tangan dan kakinya. Saya sulit membayangkan itu. Untunglah bahwa dalam rangka melakukan panggilan Tuhan Allah, Tuhan Yesus mau mengalami semuanya itu, terpaku di kayu salib dan darahnya mengalir untuk menebus dosa seluruh manusia. Dan sekarang jika kita diminta untuk melakukan hal yang sama, dengan sekedar menjadi donor darah di tempat kita masing-masing, saya pikir hal itu bukan sesuatu yang luar biasa. Saya menyadari bahwa takut itu mungkin ada, tetapi mengingat orang-orang yang membutuhkan bantuan darah dari kita, mengapa kita tidak mau melakukan hal itu? Alasan bahwa kita sakit sesungguhnya adalah alasan yang tidak terlalu masuk akal bagi orang-orang yang mau mengimani perbuatan Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang yang membutuhkan bantuan dari kita. Bahkan sekarang ini barangkali di rumah sakit. Atau mungkin satu ketika orang itu adalah kerabat kita, saudara kita, atau barangkali juga adalah diri kita yang satu ketika akan masuk ke sebuah rumah sakit dan di sana kita pun membutuhkan darah seperti orang-orang lain itu. Dari manakah kita akan memperoleh apabila bukan dari orang-orang seperti kita yang mau memberikan darahnya? Biarlah apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia mau mencurahkan darahnya demi keselamatan umat manusia, akan kita tanggapi juga dengan kesediaan kita untuk mau memberi, termasuk memberi darah kita, karena saya yakin itu juga adalah kehendak Tuhan Allah yang harus kita berlakukan di dalam kehidupan kita ini. Shalom. Janji Tuhanmu pegang teguh.
melindungimu, teduh damai, teduh damai, teduh kan melindungimu, teduh damai, teduh damai, teduh kan melindungimu, teduh damai, teduh. Biar gunung beranjak, serta bukit pun bergoncang, kasih setia Allah akan melindungimu. Bila badai hidup menerpa dan cobaan datang mengganggu, hanya satu janji Tuhan ku pegang teguh. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Roma pasal 5 ayat 9.